Di sini saya Destri Munadiani dari Prodi Diploma 3 Keperawanan Stik Satria Bakti Nganjuk akan menyampaikan salah satu gangguan dari tumbuh kembang anak yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat, yaitu speech delay. Apa itu speech delay? Apa penyebabnya dan tanda-tandanya seperti apa? Just keep on watching. Speech delay atau keterlambatan berbicara adalah suatu kondisi kemampuan berbicara anak tidak berkembang sesuai dengan usianya. Nah, tanda-tandanya adalah yang pertama, anak tidak mampu mengucapkan kata sederhana pada usia 12-15 bulan. Nah, kata sederhana itu misalnya seperti mama, papa, seperti itu. Nah, yang kedua, anak tidak bisa memahami kata sederhana. Misalnya, jangan atau tidak pada usia 18 bulan. Nah, yang ketiga adalah anak tidak bisa berbicara dalam kalimat pendek 3-4 kata saat berusia 3 tahun. Nah, yang keempat, anak tidak mampu bercerita secara sederhana itu pada usia 4-5 tahun. Penyebab speech delay atau keterlambatan berbicara itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah masalah dalam mulut yang terjadi pada mulut, lidah, atau langit-langit, di mana disebut dengan antiklosia, yaitu frenulum atau jaringan yang menghubungkan lidah dengan dasar mulut terlalu pendek. Ini menyebabkan anak kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu, misalnya pada huruf D, huruf L, huruf S, huruf T, dan huruf Z. Yang kedua, gangguan bicara dan bahasa, di mana anak kesusahan dalam menyusun frasa yang dapat dimengerti. Namun dalam hal ini, anak mampu berkomunikasi secara nonverbal, tetapi tidak mampu mengucapkan banyak kata. Gangguan bicara dan bahasa ini biasanya muncul pada anak dengan kelahiran prematur yang dapat memicu keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, yang ketiga adalah anak tidak bisa berbicara dalam kalimat pendek 3-4 kata saat berusia 3 tahun. Nah, yang keempat, anak tidak mampu bercerita secara sederhana itu pada usia 4-5 tahun. Nah, yang terakhir, cara mengatasi speech delay atau keterlambatan berbicara itu sendiri yaitu dengan memberikan stimulus pada anak. Misalnya, kita sebagai orang tua harus memberikan stimulus yang baik untuk menunjang kemampuan berbicara dan berbahasa pada anak. Misalnya, sering mengajak anak berbicara atau ngobrol, bernyanyi, misalnya. Nah, dalam berbicara dengan anak yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada satu hal penting yang dapat mengatasi speech delay atau keterlambatan berbicara itu sendiri, yaitu jangan pernah biarkan anak terpaku dengan gadget, karena penggunaan gadget pada anak dapat memperlambat anak dalam memperoleh kosakata baru, sehingga menyebabkan anak lebih cenderung untuk diam dan tidak berkomunikasi. Itulah penjelasan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja untuk sama-sama memutus penyebaran COVID-19. Dah. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간